Kurma Kultum Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku, rahimani Allah wa iyyakum. Tidak terasa kita sudah berada hampir menuju 10 terakhir di bulan Ramadan. Lebih dari setengahnya kita sudah lewati. Nggak terasa. Maka sudahkah kita mengecek amalan kita? Sudahkah kita di Ramadan sebelumnya, di hari sebelumnya memperbagus amalan kita? Sholat, puasanya, bacaan Al-Qur'annya, sholat tarawihnya, atau qiyamul lail. Sudahkah kita memperbagusnya di hari-hari sebelumnya? Karena kalau kita merasa kita sudah memperbagus pada hari-hari sebelumnya, maka di 10 terakhir kita harus lebihkan lagi. Maka kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalau kita merasa sebelumnya sudah bersungguh-sungguh, maka di 10 terakhir lebih lagi. Tapi kalau seandainya kita merasa di hari sebelumnya kita masih lalai, masih banyak menyia-nyiakan kebaikan, maka jangan putus asa. Jangan putus asa. Nah, mulailah dari sekarang, perbaiki. Raih di kedepannya yang tidak bisa kita raih sebelumnya. Jangan putus asa. Karena kalau kita seperti itu, insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita di hari-hari yang lalu, memaafkan kelalaian-kelalaian kita di hari-hari yang lalu. Maka bergegas. Kalau kita merasa kita lalai kemarin, nah sekarang ini kesempatan masih ada. Jangan putus asa. Kebaikan masih terus Allah bukakan untuk kita, terutama di bulan Ramadan, terutama di 10 terakhir. Maka jangan kita merasa, udahlah, Ramadan ini kayaknya gagal lagi. Jangan seperti itu, jangan. Tidak ada. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bernafas, maka kebaikan dan pintu taubat masih Allah bukakan. Kewajiban kita memanfaatkannya sebaik-baiknya. Jangan mengulur-ngulur waktu lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan dalam perkara inilah, yaitu dalam perkara kebaikan, amal soleh menuju akhirat, falyatanafasil mutanafisun. Orang-orang itu hendaknya saling berlomba-lomba. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala
menganjurkan kita untuk saling berlomba-lomba dalam masalah akhirat, dalam masalah agama. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu kebaikan di hadapan kita selama kita masih hidup. Tidak akan pernah. Kecuali jika kita sudah sakarat. Maka jangan tunggu sampai sekarat dulu baru kita sadar. Tidak. Dari sekarang. Manfaatkan terus kesempatan, anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Dan ini sekarang kita berada 10 akan memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Maka jangan kita sia-siakan. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia. Malam yang sangat agung. Khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah keutamaan yang terdapat di 10 terakhir di bulan Ramadan. Makanya kita jangan sia-siakan. Ayo kita bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh lagi di 10 terakhir. Pada bulan Ramadan, Nabi contohkan kepada kita, semakin di ujung, semakin kita semangat. Jangan di awalnya saja. Kemudian setelah itu makin kendur. Nol. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dari ibunda kita yang mulia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah SAW yajtahidu fil ashr al-awakhir ma lam yajtahidu fi ghairihi, rawah Muslim. Dari ibunda kita yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Nabi SAW dahulu apabila beliau berada pada 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau giat, bersungguh-sungguh, tidak seperti biasanya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Inilah Nabi yang mulia SAW. Ketika di 10 terakhir, beliau bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang tidak biasa beliau lakukan sebelumnya. Artinya di bulan Ramadan beliau bersungguh-sungguh, ketika 10 terakhir lebih bersungguh-sungguh lagi. Wa anha radhiyallahu anha qalat, kana Nabi SAW idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Muttafaqun alaih. Masih dari ibunda kita yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Nabi SAW apabila telah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau melipat lengan bajunya atau mengencangkan sabuknya, mengencangkan ikat pinggangnya. Ini syadda mi'zarahu, artinya yaitu sikap yang menunjukkan kita yang bersungguh-sungguh, sikap yang bersungguh-sungguh ketika akan melakukan sesuatu. Kalau kita biasanya kalau mau kerja, ayo kerjain ini. Oh siap. Gitu. Artinya kita bersungguh-sungguh. Kemudian wa ahya lailahu. Kemudian Nabi SAW hidupkan malam-malamnya dengan membaca Al-Quran, qiyamul lail, i'tikaf, zikir, sedekah, dan lain-lain. Apapun kebaikan beliau manfaatkan. Wa aiqadha ahla. Kemudian Nabi SAW bangunkan keluarganya, bangunkan istrinya untuk sholat malam. Dibangunkan. Begitu kita juga. Ayo kita ingatkan istri kita, anak kita yang sudah beranjak dewasa, dan keluarga kita dengan keutamaan 10 terakhir ini. Supaya kita insya Allah takdirkan bersama di dunia dan bersama di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia kecuali malam yang terhitung 10 hari cuma.
akan berlalu dengan cepat. Akan berlalu dengan cepat. Makanya kalau kita tidak memanfaatkan malam yang 10 ini dengan sebaik-baiknya, rugi kita. Karena dia cepat. Siapa cepat dia dapat. Ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ini menjelaskan akan tingginya kemuliaan malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pertama sekali di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar, Lailatul Qadar itu adalah ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kebaikan yang ada di situ lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang melakukan kebaikan pada malam itu, orang yang Allah berikan taufik untuk melakukan kebaikan pada malam itu, maka berarti dia sama dengan melakukan kebaikan selama 1000 bulan. Masya Allah. Masya Allah. Siapa yang kita sanggup seperti itu? 1000 bulan, kebaikan 1000 bulan, kita dapati hanya dalam satu malam. Masya Allah. Alangkah sayangnya Allah kepada kita kaum mukminin. Alangkah dermawannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya yang mukmin. Allah sediakan banyak keutamaan dan bonus-bonus di bulan Ramadan ini. Maka orang yang merugi ya, seperti maka orang yang merugi adalah orang yang Allah halangi dia dari mendapatkan keutamaan ini. Allah tidak berikan dia taufik untuk mengejar dan mencari malam Lailatul Qadar. Allah jadikan dia lalai mengejar dunia yang hina ini. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mencari dan mengejar malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat pada malam Lailatul Qadar turun. Begitu juga ruh, yaitu malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin Rabb pada malam itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam itu sampai terbit fajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita malam Lailatul Qadar. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, malam Lailatul Qadar itu biasanya terjadi di malam ganjil. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Taharrau Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan. Kemudian Nabi SAW lagi bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil pada 10 terakhir dari Ramadan. Ya. Jadi itu ya, biasanya Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil. Ya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga dia terjadi di malam genap. Ya. Tidak menutup kemungkinan juga dia terjadi di malam genap. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa." Carilah dia di 10 terakhir dari Ramadan, Lailatul Qadar. Di yang ke-9 dari yang tersisa, di yang ke-7 dari yang tersisa, di yang ke-7 yang tersisa, di yang ke-5 yang tersisa.
Oleh karenanya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah yang menjelaskan bahwasanya wa arjahuha kuliha annaha fi witrin min al-ashr al-awakhir wa annaha tantaqib. Beliau mengatakan yang paling rajih adalah malam Lailatul Qadar itu berada di malam ganjil dan dia berpindah-pindah tempatnya. Berpindah-pindah. Jadi bukan hanya biasanya dia di ganjil, tapi juga tidak menutup kemungkinan dia pindah di malam genap. Karena itu Nabi yang mulia SAW anjurkan kita untuk bersungguh-sungguh di 10-nya itu. Di seluruh 10 terakhir itu kita bersungguh-sungguh. Dan ketika di malam ganjil lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena biasanya jatuhnya di situ. Tapi tidak tutup kemungkinan juga dia di malam genap. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ya taufik untuk mengejar malam Lailatul Qadar, memburu malam Lailatul Qadar, mencarinya dengan sungguh-sungguh, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menegakkannya dengan dasar keimanan yang dalam. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang mendirikan Lailatul Qadar atas dasar keimanan dan atas dasar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Kemudian terakhir, zikir dan doa yang dianjurkan ketika kita berada di 10 malam terakhir adalah yaitu sebagaimana yang ibunda kita riwayatkan. Beliau radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan ketika aku berada di malam Lailatul Qadar?" Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Taqulin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa sahahahu Al-Albani. Jika kamu berada di malam Lailatul Qadar atau di 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka perbanyaklah zikir dan doa berikut, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak zikir ini, perbanyak doa ini. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf dan Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Benar ikhwah, kita sangat butuh dengan maafnya Allah Subhanahu wa taala, karena kita hamba yang penuh dengan dosa. Iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kita ulang zikir ini. Kita ulang. Innaka afuwun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mari saudara-saudariku, ikhwatal Islam rahimani Allah ayakum, kita hidupkan sunnah malam ya 10 malam terakhir, 10 terakhir dari bulan Ramadan, dan kita hidupkan sunnah Lailatul Qadar, i'tikaf, qiyamul lail, qiraatul Quran, zikir dan lain-lain. Dan memperbanyak sedekah di malam tersebut. Karena Nabi yang mulia SAW sangat dermawan di bulan Ramadan dan sangat dermawan ketika di 10 malam terakhir. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hambanya yang beruntung, sukses meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, selamat dari neraka, dan beruntung masuk ke dalam surganya yang indah lagi penuh dengan kenikmatan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.